Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibson Nuraplia-Pasa dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan sedikit menjelaskan tentang renang gaya punggung. Sebelum ke pengertian renang gaya punggung, kita tuh harus tahu dulu dari pengertian renang. Apa sih itu renang? Renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakannya dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak di hampir di seluruh bagian tubuh, terutama di bagian tangan dan di bagian kaki. Sekarang kita pengertian renang gaya punggung. Apa sih itu renang gaya punggung? Renang gaya punggung adalah satu-satunya jenis gaya renang yang dilakukan di dalam posisi telentang alias menghadap ke permukaan air dengan punggung sebagai tumpuannya. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh telentang di air, kedua belah tangan secara bergantian gerakan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Sekarang kita ke teknik dasar renang gaya punggung. Teknik dasar renang gaya punggung terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, teknik meluncur. Pada saat meluncur, atlet harus memposisikan punggungnya mengapung pada permukaan air. Caranya, melontarkan tubuh dengan bertumpu pada dinding kolam. Semakin kuat kita meluncur, maka semakin menguntungkan pula karena kita bisa mendapatkan awalan yang lebih cepat. Yang kedua, teknik gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas, tetapi dilakukan dalam keadaan terlentang. Perenang dapat melakukan latihan gerakan kaki dengan terlentang kedua tangan di atas kepala. Yang ketiga, teknik gerakan tangan. Fungsi gerakan tangan saat melakukan renang gaya punggung adalah sebagai sumber dorongan seperti pada gerakan kaki. Dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase menarik, yang kedua fase mendorong, dan yang ketiga fase istirahat. Yang keempat, gerakan pengambilan nafas. Gerakan pengambilan nafas renang gaya punggung bisa dilakukan saat istirahat dari satu lengan dan mengeluarkan nafas pada saat istirahat lengan yang lain. Nah, sekarang kita ke tata cara melakukan renang gaya punggung. Yang pertama, pastikan tubuh dalam kondisi rileks. Lalu, luruskan punggung semaksimal mungkin hingga tubuh bagian depan berada di atas permukaan air. Yang kedua, usahakan pinggul, kepala, dan leher tetap rileks dan dalam posisi yang lurus dengan badan. Yang ketiga, ayunkan satu lengan ke atas dan putar ke belakang kepala hingga kembali ke bawah air. Pastikan lengan selalu berdekatan dengan telinga saat memutar. Yang keempat, jaga lengan agar selalu lurus dan rapatkan jari-jari, terutama saat lengan berada di bawah air. Yang kelima, saat satu lengan sedang mengayun di bawah air, putar lengan yang lain ke atas secara bersamaan. Yang keenam, terus ayunkan kedua lengan dengan gerakan memutar secara bergantian. Yang ketujuh, bersamaan dengan gerakan tangan, gerakan kaki dengan tendangan mengepak sama seperti saat melakukan serangan gaya bebas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat renang gaya punggung. Yang pertama, bisa meredakan nyeri punggung. Yang kedua, memperbaiki postur tubuh. Renang juga dapat membuat tubuh rileks, kemudian bisa meningkatkan tinggi badan, melatih otot tubuh, membantu mengatasi nyeri sendi, meningkatkan keseimbangan tubuh, dan bisa membakar kalori. Juga masih banyak manfaat renang gaya punggung yang masih belum saya sebutkan. Nah, yang terakhir nih yang saya akan bahas, yaitu nomor lomba renang yang diperlombakan dalam renang gaya punggung. Untuk Olimpiade cabang renang gaya punggung, yang dipertandingkan itu meliputi 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Dari penjelasan tadi yang telah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa pentingnya bagi kita untuk bisa menguasai renang gaya punggung. Karena renang gaya punggung memiliki banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Salah satunya bisa memperbaiki postur tubuh, bisa membuat kita lebih tinggi, juga bisa membakar kalori di tubuh kita. Terima kasih atas atensinya Ibu Bapak Guru dan juga teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.